Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan.
Nah saudara, berdasarkan seluruh fakta yang telah diungkap mulai episode 1 sampai episode 9, sudah bisa disimpulkan bahwa pertama, keberadaan kampung Bojong-Bojong Malaka sudah ada dan eksis di atas tanah tersebut sejak ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun lalu, sejak nenek moyang Ibrahim bin Jungkir ada dan menjadikan tanah tersebut sebagai tempat kelahirannya secara turun-temurun. Kedua, pihak yang pertama-tama sekali berada dan menguasai serta memiliki tanah seluas 121 hektar tersebut adalah masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Ketiga, tanah tersebut statusnya adalah tanah hak milik adat masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan berdasarkan bukti sejarah, berdasarkan bukti surat, dan berdasarkan bukti saksi yang seluruhnya sah dan valid. Keempat, pihak Departemen Penerangan atau RRI baru ada di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1957 saat mereka masuk dan menduduki lahan tanah negara bekas perkebunan karet Samuel de Meyer Faber. Kelima, tanah tersebut bukan tanah negara bekas hak barat Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Van Hetland sebagaimana keterangan atau pernyataan kantor pertanahan Kota Depok, dan bukan pula tanah bekas milik Hanteknio yang dibeli oleh Departemen Penerangan atau RRI tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor sebagaimana pengakuan Departemen Penerangan atau RRI. Keenam, sertifikat-sertifikat hak pakai untuk dan atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, SEQ, Direktorat Radio, SEQ, Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia, baik yang statusnya fiktif yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 /Curug /1981 dan penggantinya nomor 1 Cisalak /1995 maupun yang benar-benar ada fisiknya sertifikat tersebut yaitu sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 adalah hasil rekayasa dan manipulasi oknum-oknum penjahat Departemen Penerangan atau RRI yang dibantu oleh oknum penjahat Kantor Pertanahan Kota Depok serta didukung oleh oknum hakim sesat Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 133 PDTG 2009 PN Depok karena terbukti hakim-hakim sesat tersebut dengan sengaja telah mengesahkan sertifikat-sertifikat fiktif yang tidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan oleh instansi berwenang, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1901 dan penggantinya nomor 1 Cisalak, dan juga telah mengesahkan sertifikat pengganti dari sertifikat-sertifikat fiktif yaitu sertifikat hak pakai nomor 0001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 menjadi sertifikat yang memiliki label sebagai sertifikat hak pakai yang sah dan berkekuatan hukum. Ketujuh, masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir meninggalkan lokasi tanah hak milik adat yang telah mereka kuasai dan mereka miliki sejak ratusan tahun lamanya tersebut secara turun-temurun itu adalah dalam keadaan terpaksa guna menghindari tindakan represif oknum-oknum penjahat Departemen Penerangan atau RRI yang melakukan pengusiran,
dengan menggunakan cara-cara kekerasan, yaitu intimidasi, penyiksaan fisik. Kedelapan, bahwa pengakuan dan tindakan hukum apapun yang dilakukan Departemen Penerangan atau RRI terkait tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka seluas 121 hektar tersebut selama kurun waktu lebih dari 36 tahun terhitung sejak RRI mengaku memiliki sertifikat hak pakai fiktif nomor 2 Curug 81 sampai dengan dialihkan status penggunaan tanah tersebut kepada Kementerian Agama tanggal 9 Mei 2017. Selama itu pula tindakan Departemen Penerangan atau RRI merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power. Kesembilan, bahwa kendatipun sertifikat-sertifikat fiktif atas nama Departemen Penerangan tersebut telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum melalui proses peradilan sesat di Pengadilan Negeri Depok, namun tetap saja sertifikat-sertifikat hak pakai tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti hak untuk menduduki dan menguasai, apalagi menggunakan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan, karena terbukti dengan sangat terang benderang bahwa objek tanah untuk sertifikat-sertifikat hak pakai Departemen Penerangan atau RRI tersebut bukanlah tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka, akan tetapi objek tanah yang beridentitas sebagai tanah negara bekas hak barat, yaitu Eigendom Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Padat Land yang nyata-nyata tidak jelas di mana lokasinya, tidak jelas di mana objek tanahnya. Nah, saudara, berdasarkan seluruh fakta tersebut, maka sebenarnya persoalan tanah antara masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan Departemen Penerangan atau RRI sebenarnya sudah dapat diselesaikan sejak dari dahulu, sehingga tak perlu berlanjut sampai dengan hari ini. Jika pihak Departemen Penerangan atau RRI mau menyadari bahwa tindakannya mengakui tanah milik orang lain dengan cara ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan hina dan keji yang tak patut dilakukan oleh siapapun yang memiliki kehormatan sebagai pejabat dan abdi negara, maka atas kesadarannya itu mestinya pihak Departemen Penerangan atau RRI segera mengakui kesalahannya, kemudian menyerahkan lahan tanah tersebut kepada yang berhak, yaitu masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Dengan cara itu, maka bersihlah nama lembaga pemerintah bernama Departemen Penerangan atau RRI dari stigma negatif sebagai lembaga negara pemeras, penindas, dan perampas tanah rakyat. Namun, fakta berkata lain. Bukan itu yang dipilih oleh Departemen Penerangan atau RRI. Bukan mengakui kesalahannya lalu menyerahkan lahan tanah tersebut kepada pemiliknya, akan tetapi justru melakukan tindakan-tindakan lain yang dinilai lebih licik dan culas. Tindakan dimaksud adalah pertama, agar masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka semakin sulit untuk mengambil kembali tanah miliknya, maka tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan tersebut dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian dicatat dan ditetapkan sebagai aset negara dengan status barang milik negara. Penetapannya dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 70/6/2016 tentang penetapan status barang milik negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Tindakan Departemen Penerangan atau RRI tersebut dianggap licik dan culas
Karena nyata-nyata barang yang diberi status barang milik negara tersebut bukan barang yang dibeli dengan uang negara atau barang yang diperoleh dengan cara lain yang tidak melawan hukum. Lahan tanah yang disertifikatkan oleh Departemen Penerangan atau RRI kemudian dilaporkan, lalu dicatat dan ditetapkan sebagai barang milik negara tersebut adalah barang hasil rampokan Departemen Penerangan atau RRI dari masyarakat pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Sebab tidak ada bukti tertulis selembar pun sebagai bukti adanya jual beli atau pelepasan hak atas tanah tersebut dari masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka kepada pihak Departemen Penerangan atau RRI. Yang ada justru pengakuan Departemen Penerangan atau RRI yang mengaku membeli tanah tersebut dari Han Teknio, bukan dari masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Oleh karena terbukti tanah tersebut bukan dibeli dengan uang negara, maka tidak layak dan tak patut menurut hukum ditetapkan sebagai barang milik negara. Tanah tersebut bukan pula merupakan barang yang diperoleh Departemen Penerangan atau RRI melalui cara lain yang sah. Cara lain yang sah dimaksud adalah melalui proses pemberian hak pakai atas tanah negara dari Kementerian ATR BPN melalui penerbitan sertifikat hak pakai dari Kantor Pertanahan Kota Depok. Karena terbukti objek tanah yang diberikan hak pakainya oleh Pertanahan Kota Depok kepada Departemen Penerangan atau RRI adalah objek tanah negara bekas Agendem Perponding nomor 23 sisa atas nama MIJ Eksploitasi Padat Land, bukan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan. Objek tanah negara bekas Agendem Perponding nomor 23 tersebutlah yang layak dan patut ditetapkan sebagai barang milik negara, bukan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka. Tindakan Departemen Penerangan atau RRI melaporkan dan mendaftarkan lahan tanah hak milik adat tersebut kemudian ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara, tujuan utamanya adalah agar dengan cara itu masyarakat pemilik tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan semakin susah dan sulit untuk memperoleh kembali haknya atas tanah tersebut. Sebab jika tanah tersebut sudah diberi label sebagai barang milik negara, maka masyarakat mau tak mau akan berhadapan dengan negara dan pemerintah. Inilah akal bulus para penjahat yang berlindung di balik baju negara dan pemerintah. Dengan alasan demi untuk menyelamatkan aset negara dan pemerintah, tanah hasil rampokannya dari rakyat tersebut ditetapkan sebagai barang milik negara agar masyarakat sulit mengambil haknya kembali atas tanah tersebut. Adapun hal lain yang terbaca dari tindakan Departemen Penerangan atau RRI melaporkan lahan tanah tersebut untuk ditetapkan sebagai barang milik negara oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah bahwa diduga keputusan Departemen Penerangan atau RRI melaporkan lahan tanah tersebut kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan sebagai barang milik negara bukan didasari oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban hukum lembaganya untuk melaporkan setiap aset lembaga pemerintah untuk dicatat dan ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara. Akan tetapi, karena ada hubungannya dengan rencana pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI3, di mana Presiden Jokowi telah menyetujui kampus tersebut dibangun di wilayah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pada saat Presiden Jokowi menyetujui menggunakan lahan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut yang diakui oleh Departemen Penerangan sebagai tanah hak pakai miliknya tersebut terhambat oleh prosedur penggunaan barang milik negara, di mana leading sektor proyek pembangunan kampus UI3 tersebut
adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, sementara lahan tanah yang akan digunakan masih atas nama Departemen Penerangan atau Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Agar Kementerian Agama memiliki dasar dan landasan hukum untuk menggunakan tanah tersebut, prosedurnya adalah lahan tanah tersebut terlebih dahulu harus dialihkan status penggunaan barang milik negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun oleh karena selama ini lahan tanah tersebut belum dilaporkan, belum dicatat, dan belum ditetapkan sebagai barang milik negara oleh Departemen Penerangan atau Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, maka sebelum dialihkan status penggunaannya dari LPP RRI kepada Kementerian Agama, konsekuensinya tanah tersebut harus ditetapkan dahulu oleh Kementerian Keuangan sebagai barang milik negara. Nah, dari hal ini dapat terbaca dengan jelas bahwa pelaporan, pencatatan, dan penetapan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut sebagai barang milik negara baru dilakukan pada tahun 2016 karena hanya terdorong oleh rencana pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3. Jika tidak ada proyek tersebut, kemungkinan besar tanah tersebut tidak akan dilaporkan dan ditetapkan sebagai barang milik negara, dan itu berarti pesta pora oknum-oknum penjahat negara, baik yang ada di Lembaga Penyiaran Publik RRI, yang ada di Lembaga Kementerian ATR BPN, dan oknum penjahat negara yang ada di Lembaga Pemerintahan Kota Depok akan terus berlanjut sampai dengan hari ini. Mereka akan meneruskan pesta poranya dengan cara menjual atau menyewakan lahan tanah tersebut kepada pihak swasta yang konon katanya sangat berminat membeli tanah tersebut dengan harga mahal, mengingat lokasi lahan tanah tersebut sangat strategis dan ekonomis. Perihal pesta pora oknum-oknum penjahat negara tersebut terkait keberadaan tanah tersebut bukan merupakan rahasia umum lagi. Banyak masyarakat Kota Depok telah mengetahui bahwa pada saat berlangsungnya pembangunan jalan tol Cijago sektor Cisalak, pembangunan jalur pipa gas Pertamina, dan pembangunan Jalan Insinyur Haji Juanda, lahan tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut digunakan untuk proyek-proyek tersebut lebih dari 10 hektar luasnya. Nah, uang ganti ruginya lari kemana? Apakah disetorkan kepada kas negara? Dapat dipastikan uang ratusan miliar tersebut bukan disetorkan ke negara, tetapi menjadi bancakan oknum-oknum penjahat negara tersebut. Mereka berani melakukannya karena mereka beralasan bahwa lahan tanah tersebut bukan berstatus sebagai barang milik negara, dan mereka tahu tanah tersebut adalah tanah hasil merampok dari masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka, sehingga ketika mereka menjual atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak ketiga, secara hukum memang tidak dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi karena lahan tanah yang mereka jual belikan tersebut bukan barang milik negara, mengingat tanah tersebut belum ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara. Agar mereka bebas mengapitalisasi tanah tersebut untuk kepentingan mereka tanpa dapat dituntut berdasarkan delik tindak pidana korupsi, maka keberadaan tanah tersebut tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan untuk ditetapkan sebagai barang milik negara. Sebab mereka tahu jika tanah tersebut dilaporkan dan ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara, maka tertutuplah kesempatan mereka untuk mendapat keuntungan dari menjual belikan atau menyewakan tanah tersebut.
Nah, itulah keculasan dan kelicikan manusia-manusia berjiwa binatang yang berlindung di balik baju negara dan pemerintah tersebut. Itulah mengapa mereka tidak melaporkan dan menetapkan lahan tanah milik Ibrahim bin Chungkir dan kawan-kawan yang mereka rampok itu sebagai barang milik negara sejak mereka merampoknya dari rakyat lalu mengakui tanah tersebut sebagai tanah hak pakainya. Itulah latar belakang mengapa mereka melaporkan dan menetapkan tanah milik rakyat itu sebagai barang milik negara bukan dari awal, tetapi dilakukan pada tahun 2016 atau sekitar 36 tahun sejak mereka merampas dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah hak pakainya, yaitu sejak tahun 1981 seiring dengan adanya sertifikat fiktif hak pakai nomor 2/81. Hal kedua, mengapa pelaporan dan penetapan tanah tersebut baru dilakukan pada tahun 2016 adalah karena sehubungan dengan bakal adanya proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 yang membutuhkan lahan tanah yang cukup luas. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016, Presiden Jokowi telah mencanangkan proyek strategis nasional di bidang pendidikan, yaitu pembangunan perguruan tinggi Islam bertaraf internasional yang kemudian diberi nama Universitas Islam Internasional Indonesia atau UI 3. Proyek strategis nasional pembangunan kampus UI 3 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Setelah menerima usulan dan masukan dari berbagai pihak, akhirnya Presiden Jokowi menyetujui kampus UI 3 dibangun di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Dan lahan tanah yang dipilih adalah tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut yang diklaim sebagai tanah negara hak pakai milik Departemen Penerangan atau RRI. Oleh karena leading sektor pembangunan UI tersebut adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan tanah tersebut belum berstatus sebagai barang milik negara, maka agar memenuhi prosedur hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara, maka tanah tersebut terlebih dahulu harus dicatat dan ditetapkan sebagai barang milik negara. Atas dasar pertimbangan itu, kendati pun nyata-nyata tanah tersebut adalah hasil merampok dari rakyat, para oknum penjahat negara yang ada pada Departemen Penerangan atau Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tersebut segera melaporkan keberadaan tanah tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara. Melalui surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 70/KM.6/2016 tentang penetapan status barang milik negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Chungkir dan kawan-kawan tersebut ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara. Setelah tanah tersebut berstatus sebagai barang milik negara, maka selanjutnya terjadilah proses alih status penggunaan barang milik negara dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, melalui suratnya nomor B.21-MA/KS.00/10/2016 tanggal 7 Oktober 2016, Kementerian Agama mengajukan permohonan alih status tanah Komplek Pemancar RRI Cimanggis berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 00001-Cisalak-2007 seluas 143 hektar. Kedua, melalui suratnya nomor 2039-DU-12-2016 tanggal 13 Desember 2016,
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia membalas surat Kementerian Agama tersebut yang pada intinya menyetujui permohonan alih status tanah tersebut. Ketiga, melalui suratnya nomor S/422/MK.6/2016 tanggal 23 Desember 2016, Menteri Keuangan menyetujui alih status penggunaan barang milik negara pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan ketiga tahapan penerbitan surat-surat yang dikeluarkan tiga lembaga negara tersebut, selanjutnya terjadilah proses alih status penggunaan tanah tersebut dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara berupa tanah pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani langsung oleh M. Rohanuddin S.Sos selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia dengan nilai perolehan hak untuk menggunakan tanah tersebut yang dibayarkan Kementerian Agama kepada Lembaga Penyiaran Publik adalah sebesar 321.747.335 rupiah. Jadi untuk memperoleh tanah seluas 142,5 hektar yang lokasinya sangat strategis di depan pintu tol Cisalak Cijago yang bernilai jual di atas 3 jutaan rupiah menurut harga jual berdasarkan NJOP tahun 2020 tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia hanya cukup mengeluarkan anggaran sekitar Rp231.891 per meter persegi. Nilai dan harga yang amat sangat fantastis rendahnya untuk memperoleh sebidang tanah yang lokasinya sangat strategis dan ekonomis tersebut. Namun terlepas dari apakah dalam proses alih status penggunaan tanah tersebut ada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi atau tidak, yang pasti berdasarkan alih status penggunaan barang milik negara tersebut, terbitlah sertifikat hak pakai nomor 00002 surat ukur nomor 00436 Cisalak 2018 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Sekyu Kementerian Agama Republik Indonesia seluas 142,5 hektar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dengan dasar dan alasan telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat hak pakai nomor 002 Cisalak tahun 2018 tersebut, maka selanjutnya dibangunlah kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang groundbreaking-nya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Juni 2018. Nah, saudara, mengapa Presiden Jokowi mau meletakkan batu pertama pembangunan UI 3 tersebut padahal secara hukum status tanahnya masih bermasalah? Mengapa Presiden Jokowi mau melakukan groundbreaking pembangunan kampus UI 3 di atas tanah milik rakyat Kampung Bojong-Bojong Malaka? Bukankah Presiden Jokowi telah bersumpah untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk tindakan dan kebijakan oknum pejabat negara yang suka menindas rakyat? Ikuti terus riwayat Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seluruh rakyat Indonesia agar mereka tahu bahwa niat mulia Presiden Joko Widodo
untuk membangun Indonesia sebagai negara yang bebas dari oknum-oknum penjahat negara yang masih senang menindas rakyat, ternyata masih butuh perjuangan untuk mewujudkannya secara optimal. Niat mulia Presiden Joko Widodo untuk melindungi hak-hak rakyat yang dirampas oleh oknum-oknum penjahat negara masih mendapat tantangan dari kalangan internal pemerintah sendiri yang dengan cara halus terus-menerus menghalanginya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!